Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada bab larangan menyebut maghrib dengan sebutan isya. Dalam bahasa Arab, orang-orang Arab itu orang Arab Badui, orang-orang Arab yang tinggal di padang-padang pasir itu itu mereka kalau menyebut maghrib isya. Kalau menyebut isya dengan sebutan atamah. Atamah itu sebenarnya nama waktu orang Arab itu kalau habis menggembala onta, pulangnya itu isya Isya. Jadi mereka pulang, masukkan onta ke kandang sekaligus memerahnya. Nah, waktu memasukkan mereka ke kandang onta, kemudian memerahnya itu di waktu isya. Sehingga mereka nyebut isya dengan sebutan atamah. Karena itu dalam beberapa riwayat Nabi menganjurkan untuk tidak menyebut isya dengan sebutan atamah, sedangkan maghrib disebut dengan isya. Hal ini berdasarkan riwayat An Abdillahil Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib qal wa taqulul a'rab hiyal isya. Jangan sampai penyebutan orang-orang Arab Badui terhadap salat kalian mengalahkan penyebutan kalian. Orang-orang Badui mengatakan maghrib itu adalah isya. Itu dilarang sama Nabi. Karena itu kalau kita baca buku fikih berbahasa Arab, nanti ada istilah al-isya'ani, 2 salat isya. Isya berapa kali, Pak? 1. Itu maksudnya adalah maghrib dan isya. Karena nama maghrib itu oleh orang Arab Badui disebut dengan isya. Karena itu bab setelahnya dalam bab ini itu tidak boleh menyebut isya dengan sebutan atamah. Kecuali karena keperluan pada menyebut isya dengan sebutan atamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abdullah bin Umar, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum ala innahal isya wa hum yu'timuna bil ibil. Jangan sampai orang-orang Arab mengalahkan kalian dalam penyebutan nama salat isya kalian. Karena orang-orang Arab Badui itu menyebut isya dengan sebutan atamah. Kenapa mereka menyebut isya dengan sebutan salat atamah?
Karena sholat itu dilakukan saat mereka sedang memerah susu-susu mereka. Karena itu mereka menyebut sholat atama. Sholat yang dilakukan saat mereka memerah susu-susu onta mereka. Ini sebenarnya Pak, bab ini untuk menjaga ikhtilat Pak, untuk menjaga ikhtilat apa ya? Biar orang itu kalau nyebut ndak kocar-kacir Pak. Nanti sudah sholat isya aku. Padahal maksudnya adalah sholat maghrib. Nah, penyebutan seperti ini itu kadang-kadang bisa terjadi Pak. Makanya Nabi meminta kepada para sahabat untuk menyebut maghrib dengan sebutan maghrib, isya dengan sebutan isya. Kemudian bab berikutnya, babu karahiyatin naum qabla al-isya, bab dimakruhkannya tidur sebelum isya. Jadi sebelum isya itu hukumnya makruh, tidur sebelum makruh. Kenapa? Khawatir kebablasan, isyanya hilang sampai melakukan isya di luar waktunya. Karena antara maghrib dengan isya itu pendek sekali Pak, kan tidak lama. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang baru Pak, itu sebentar sekali itu. Paling cuma antara maghrib dan isya itu Pak hanya cukup untuk azan, kemudian bersuci, menutup aurat, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat maghrib, selesai sudah habis waktu isya. Jadi kalau sampean melihat Pak, kalau Ramadan biasanya Pak, ada tukang azan itu Pak baru selesai makan sudah kedengaran azan. Pernah terjadi Mbak di sini Pak? Itu karena mereka itu kan belum masuk waktunya. Karena mereka meyakini Pak waktu isya itu pendek sekali. Apa waktu maghrib? Jadi waktu maghrib itu hanya sekedar cukup untuk bersuci, kemudian menutup aurat pakai pakaian, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat maghrib, selesai sholat habis sudah Pak waktu isya. Waktu maghrib. Setelah itu waktu isya. Tapi yang rajih Pak enggak, karena waktu isya itu agak akhir, karena waktu isya itu berakhir sampai hilangnya mega merah di sebelah barat. Hal ini berdasarkan riwayat an Abi Barzah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak senang tidur sebelum maghrib, sebelum isya, dan ngobrol Pak setelah isya. Nabi itu enggak senang 2 hal ini Pak. Tidur sebelum isya, setelah isya ngobrol, enggak senang Nabi. Bahkan makanya ulama mengatakan jagongan setelah isya itu Pak hukumnya apa? Makruh. Biar apa? Maksud Nabi itu Pak enggak senang tidur jagongan setelah isya, itu sholat malamnya biar apa? Panjang. Sholat malamnya biar panjang. Karena memang Pak, sholat malam itu berat Pak. Berat. Kalau enggak betul-betul kalau enggak betul-betul dipaksa tuh enggak bisa emang. Saking beratnya. Beda dengan sepak bola Pak ya. Kalau sepak bola enggak usah dipaksa Pak. Satu malam kuat itu Pak. Ya kelihatannya sekarang pas Piala Dunia ini Pak. Karena itu bab setelahnya Pak, itu ada babun nahyi 'anis samar badal isya, bab larangan untuk ngobrol setelah isya. Wa ma yajuzu minhu. Hadis yang pertama itu sudah kita sebut. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala jaddaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samar ba'dal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencela kami kalau kami itu ngobrol setelah isya. Negur Pak. Tegur sama Nabi. Jaddaba itu mencela Pak, enggak apik ngono Pak. Tajdib namanya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la samara illa li ahadi rajulaini musallin aw musafirun. Jangan ngobrol setelah isya kecuali untuk orang yang sholat
atau orang yang musafir. Kalau musafir Pak, orang Arab itu Pak kalau safar malam Pak. Kenapa? Dingin. Kalau siang panasnya setengah mati soalnya Pak. Jadi kalau orang Arab itu Pak kalau safar malam jalan mereka. Nanti kalau sudah pagi istirahat mereka. Kalau sudah matahari panas istirahat mereka. Nanti sore Pak setelah matahari dingin jalan lagi. Itu kebiasaan mereka memang. Karena kalau jalan di siang hari Pak, tengah padang pasir Pak. Di Arab itu Pak kalau sudah musim panas siang hari itu Pak, itu panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius. 50 derajat Pak. Itu kalau aspal ngeleleh itu Pak. Apa? Alentat kata orang Madura. Eropa itu Pak nggak sampai 45 udah banyak yang mati itu Pak. Kepanasan. Ya untung Pak negara kita ini Pak suhunya nggak panas, dingin nggak dingin. Karena itu orang Arab itu Pak bilang Indonesia ini Pak itu surganya dunia Pak. Iya, cuacanya surga dunia. Tantowi itu pernah buat tulisan panjang Pak tentang Indonesia. Dia menceritakan bagaimana indahnya Indonesia. Tantowi itu heran Pak. Di Indonesia itu ketika dia melewati jalan-jalan raya itu Pak banyak sekali sungai katanya. Jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai katanya. Tumbuh-tumbuhannya luar biasa katanya. Bahkan sepanjang tahun Pak, tumbuh-tumbuhan kan sepanjang tahun berdaun Pak. Kalau di Arab enggak, musim gugur enggak ada daun Pak. Enggak ada daun di sana kalau musim gugur. Di sini Pak sepanjang tahun Pak, paling cuma beberapa pohon aja Pak yang itu pun enggak barengan Pak, gantian. Kayak pohon pohon mahoni itu Pak, itu kan gantian Pak. Ada yang gugur, ada yang sudah tumbuh, ada yang masih akan gugur, terus gantian Pak, enggak habis bareng itu enggak. Subhanallah itu Pak. Itu sebuah nikmat yang luar biasa Pak. Itu sebuah nikmat yang luar biasa, harus kita syukuri. Kita jaga Indonesia sebaik-baiknya Pak. Kan ini negara kita, tempat tinggal kita. Masa kita senang lihat negara kita kocar-kacir. Ya hal-hal yang bisa mengacaukan negara kita Pak, ya jangan didukung. Kayak berita hoak itu Pak. Berita hoak itu kan kita nggak tahu siapa yang nyebar itu Pak. Kan nggak tahu Pak. Dan orang-orang banyak gampang sekali terprovokasi dengan apa? Berita-berita bohong. Dalam Islam itu Pak menerima berita ada adabnya. Yang pertama kita pastikan yang nyebar siapa. Kemudian isi berita benar apa enggak. Kalau kita sudah tahu pasti kebenarannya Pak, kan banyak Pak berita dusta Pak, kayak berita penculikan itu kan dari dulu ada Pak. Kalau dulu kan begal namanya Pak ya, begal katanya. Kalau dulu kan isunya dibuat tumbalnya Pak berita tebu Pak. Iya kan? Kalau dulu. Sekarang katanya dijual organnya loh. Emangnya cangkok organ tuh gampang tak? Darah saja Pak, darah itu mau ditransfusi ndak sama darahnya Pak, bisa ndak Pak? Nggak bisa. Apalagi organ sebesar jantung Pak. Itu ndak mudah. Dan itu Pak motongnya nggak bisa sembarangan Pak. Kalau bukan dokter, bukan tim ahli ndak bisa itu Pak. Nyimpennya enaknya. Itu berita dari dulu, berita bohong itu Pak. Saya nyebar kok sampai sekarang Pak, orang yang sudah berakal saya percaya Pak. Kasihan polisi Pak, sibuk dengan berita apa? Berita dusta, berita hoax. Subhanallah. Anak dari pondok hilang, bukan hilang anak pondok Pak, kabur. Bukan hilang, kabur anak-anak itu. Subhanallah. Jadi kalau menerima berita itu Pak, yang pertama kita pastikan kebenarannya. Yang kedua, kalau sudah pasti benar Pak, kalau kita mau nyebar Pak, lihat dulu ada masalahnya enggak. Kalau enggak ada maslahatnya Pak, bahkan madorotnya banyak, haram kita menyebar meskipun itu benar. Bagaimana kalau ada maslahat, ada madorot? Kalau ada masalah, ada madorot Pak, jangan disebar. Karena menjaga apa? Madorotnya. Kalau sudah pasti masalahnya besar Pak, madorotnya ada tapi kecil madorotnya, sebar enggak apa-apa Pak. Iya enggak apa-apa. Itu harus Pak. Kemudian berita yang menyangkut keamanan Pak. Dalam Islam itu ada Pak aturannya Pak. Berita yang menyangkut rasa aman
itu tidak boleh disebar ke halayak umum dalam agama. Harus diberitahu ke siapa? Pemerintah, biar pemerintah mengambil tindakan. Karena menyebar berita berita-berita yang menyangkut keamanan, Pak, itu menyebarnya secara luas, Pak, itu kebiasaannya orang-orang munafik. Coba saya bacakan ayatnya, Pak, ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Allah mengatakan, Pak, wa idza ja'ahum minal amni awil khauf amrun, apabila datang kepada mereka amrun, sebuah perkara, minal amni awil khauf, yang berhubungan dengan rasa aman atau rasa takut, Pak, berita yang menakutkan itu, Pak, adza'u bi, orang-orang munafik itu, Pak, langsung menyebarkannya kemana-mana. Itu kebiasaan mereka memang dari dulu. Untuk apa? Untuk menghilangkan stabilitas negara. Kayaknya jadi pemimpin Nabi, Pak, mereka kan bencinya setengah mati dengan Nabi, Pak. Jadi mereka ingin stabilitas kota Madinah itu goncang. Apa kata Allah setelahnya? Walau radduhu ilar rasuli, seandainya mereka membawa berita itu kepada Rasulullah, wa ila ulil amri minhum, atau dibawa kepada pemerintah mereka, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ahli dalam bidang itu, Pak, akan mengambil tindakan tanpa membuat apa? Kekacauan. Jadi kalau menerima berita tentang masalah apa saja, Pak, yang berhubungan dengan masalah keamanan negara, tidak boleh disebar secara umum. Beritahu ke pemerintah, biar pemerintah ngambil tindakan. Kayak kita, Pak, ada berita tentang masalah besar yang berhubungan dengan keamanan negara, yang bisa kita lakukan apa? Sampai dahulu, Pak, pernah tahun 98, tahu, Pak, ya, tahun 98 itu kan pernah ada berita penculikan itu, Pak. Itu, Pak, sama negara diselidiki betul itu, Pak. Hasilnya apa? Hoak. Padahal semua media saat itu, Pak, 98 itu, Pak, mengatakan ada penculikan. Itu sama BIN, Pak, diteliti betul itu, Pak. Itu hoak. Dan itu pernah diangkat kemarin sama Fadlizon, Bang Fadli itu, Pak. Kan diangkat kemarin, yang sempat rame itu. Sampai dia mau diapakan itu. Ya, tetap Fadlizon pegang data masalahnya. Itu ternyata hoak, ternyata enggak benar berita itu. Ninja. Bukan ninja, Pak. Kasus penculikan orang Cina. Itu ternyata hoak, Pak, enggak ada sama sekali, enggak pernah terjadi sama sekali itu ternyata. Makanya, Pak, kita kalau menerima berita apapun tentang masalah keamanan, Pak, serahkan ke yang berwenang. Jangan disebar begitu saja sehingga membuat masyarakat kacau. Saya terus terang aja, Pak, ketika ada berita penculikan itu, Pak, saya termasuk apa, Pak, ya? Termasuk orang yang sangat khawatir dengan keselamatan saya. Saya kan sering kemana-mana, Pak. Jadi saya itu, Pak, kalau sudah masuk ke kampung yang di situ saya nggak ada yang kenal, Pak, kalau berhenti itu saya betul-betul hati-hati, Pak. Jangan sampai ada anak-anak. Saya khawatirnya apa? Diteriaki penculik. Itu kalau sampai terjadi, Pak, mati risikonya itu, Pak. Iya, betul. Mati. Karena saya kan sering kelayapan, Pak. Seandainya ada peristiwa seperti itu, yang bertanggung jawab siapa? Iya, karena saya itu sering, Pak. Makanya saya tuh kalau masuk ke sebuah kampung, Pak, saya sering kemana-mana soalnya. Jadi kalau berhenti di sebuah tempat itu, Pak, saya pastikan nggak ada anak kecil di situ. Atau berhenti di Indomaret misalnya gitu, Pak, atau di toko, di masjid gitu, Pak. Tapi kadang-kadang, Pak, kita butuh berhenti mendadak karena suatu hal kayak kelilipan umumnya, Pak. Masa kita mau nunggu cari masjid dulu, kan nggak mungkin, Pak.
Oh itu bahaya sekali itu Pak. Banyak Pak, bukan maling diteriaki maling Pak, mati. Iya. Waliyadzubillah. Makanya Pak harus hati-hati. Jangan sampai apa? Kalau ada berita yang berhubungan dengan rasa takut keamanan negara, jangan disebar. Beritahu kemana? Kan sekarang kan ada Pak, kalau di Jember ada lapor Guse namanya Pak. Itu kan fasilitas dari negara. Bahkan sekarang pihak pusat pun memberikan ruang untuk kita melapor. Itu kesempatan bagi kita. Jangan Pak, saya tuh jenuh Pak baca berita di grup isinya tentang hal-hal yang seperti itu. Sudah berulang-ulang dia. Bahkan yang kemarin terakhir masalah penculikan itu Pak, itu ternyata berita lama yang diangkat lagi. Subhanallah, berita 4 tahun yang lalu Pak, diangkat lagi. Waliyadzubillah. Kita kembali ke pembahasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci untuk tidur sebelum Isya dan jagongan setelah Isya. Dimakruhkannya tidur sebelum Isya itu biar enggak kebablasan salat Isya'nya Pak. Dan dimakruhkannya berbincang-bincang, ngobrol setelah Isya itu biar orang itu bisa bangun di tengah malam untuk salat. Kemudian bab berikutnya bab masalah azan. Kitabul azan. Yang pertama babun nahyi 'anil ijarati fil azan. Bab tentang masalah larangan mengupah tukang azan. Iya Pak, mengupah tukang azan itu tidak boleh sama Nabi. Menggaji. Aneh Pak ya. Kalau di kota-kota besar itu Pak malah ya gede itu Pak, gede katanya. Hadis yang pertama, An Utsman bin Abil As qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Utsman bin Abil As mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku imam bagi kaumku, karena dia orang yang paling banyak hafalannya Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, anta imamuhum, kamu adalah imam mereka. Nabi mengingatkan Pak, waqtadi bi at'afihim, kalau kamu ngimami perhatikan orang yang paling lemah di antara makmum kamu. Kalau kamu ingin sholat panjang, ternyata ada makmum kamu yang enggak mampu, sesuaikan dengan kemampuan orang yang paling lemah. Waqtadi bi at'afihim. Wattakhidh muadzinan, jadikanlah tukang azan la ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang tidak ngambil upah dengan azan yang dia lakukan. Tapi kadang-kadang Pak ada beberapa masjid, para ulama mengatakan ada beberapa masjid yang kalau enggak diupah Pak, enggak ada yang azan. Ada Pak, ya. Maka itu kondisinya darurat. Nanti itu kalau dibiarkan Pak, syiar agamanya akan mati. Cuma Imam Syafi'i mengatakan Pak, yang seperti itu bisa diambilkan dari 1/5. Tapi sekarang nggak ada harta rampasan perang Pak. Coba nanti kita baca Pak berapa Imam Syafi'i insyaallah. Kemudian hadis yang kedua, wa an Yahya al-Bakka qala sami'tu rajulan qala li Ibnu Umar, aku mendengar seseorang berkata kepada Ibnu Umar, inni la uhibbuka fillah, sesungguhnya aku sangat mencintai kamu karena Allah. Jadi orang ini Pak bilang kepada Ibnu Umar, sesungguhnya aku sangat mencintai kamu karena Allah. Dijawab sama Ibnu Umar. Faqala lahu Ibnu Umar mengatakan kepadanya, inni la ubghiduka fillah, sesungguhnya aku sangat membenci kamu karena Allah. Qala, orang itu bilang 5. Kenapa Ibnu Umar katanya? Qala, innaka tabtaghi fi adzanika
wa ta'khudhu alaihi ajra, karena kamu ngambil upah dengan adzan yang kamu lakukan. Jadi orang ini Pak tukang adzan dan dia ngambil upah Pak dari adzan yang dia lakukan. Ketika Ibnu Umar datang kepada dia, dia bilang, sungguh aku mencintai kamu karena Allah. Kata Ibnu Umar, karena Ibnu Umar tahu dia itu ngambil upah Pak dari adzannya, sesungguhnya aku membenci kamu karena Allah. Ketika ditanya kenapa? Karena kamu tabataghi, karena kamu dengan adzan kamu engkau mengambil upah. Riwayat ini Pak sahih, diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Karena itu Pak, selayaknya tukang adzan itu mutatawwi. Mutatawwi itu Pak orang yang adzan secara sukarela tanpa mengambil upah. Faqad qala Muawiyah bin Qurrah, la yu'adzinu laka illa muhtasib. Muawiyah bin Qurrah berkata, tidak boleh adzan untuk kamu kecuali orang yang muhtasib, mengharapkan pahala, tidak mengharapkan apa? Upah dari adzan dia. Imam Syafi'i Pak mengatakan dalam wa uhibbu ayyakunal muadzinun mutatawwi'in, dan aku sangat senang para muadzin itu adalah orang-orang yang mutatawwi, adzannya itu karena sukarela. Walaysa lil imam ayyarzuqahum wala wahidan minhum, para imam tidak boleh menggaji mereka. Imam Syafi'i Pak mengatakan imam masjid tidak boleh menggaji tukang adzannya. Wa huwa yajidu man yu'adzinu lahum mutatawwi'an, sementara dia masih mendapati ada tukang adzan yang mau sukarela. Mimman lahu amanatun illa ayyarzuqahum min malihi wala ahsabu ahadan bi baladin katsiril ahli yu'wizuhu ayyajida mu'adzinan aminan laziman yu'adzinu mutatawwi'an. Dan dia masih mendapati tukang adzan yang mau adzan secara sukarela, yang memiliki amanah, kecuali dia mengupahnya sendiri dari hartanya sendiri. Begini Pak, upah itu ada dua. Ada yang memang upah, yang kedua ada yang sifatnya itu ju'alah namanya Pak. Ju'alah itu seperti akad sayembara. Yang mau adzan di sini tak kasih uang sekian. Tapi mirip sekali sebenarnya Pak, cuma beda akad aja sebenarnya. Karena kalau ju'alah itu boleh mengambil upah dengan, bukan boleh mengambilnya hatta atas sesuatu yang sifatnya wajib. Karena hukumnya Pak, orang kalau melakukan sebuah kewajiban, adzan itu Pak fardu kifayah. Fardu kifayah. Hukum asalnya orang mengambil dari amalan wajib yang ia lakukan itu tidak boleh Pak. Hukum asalnya mengambil upah atas amalan wajib yang ia lakukan itu tidak boleh, hukum asalnya. Tapi suatu waktu Pak, ketika ada sayembara, meskipun wajib boleh diambil hukumnya Pak. Contohnya Pak, ada orang nemu dompet Pak, ada orang nemu dompet, kemudian Pak ada pengumuman yang menemukan dompet saya dan mau mengembalikan ke rumah, akan saya kasih uang 1 juta. Itu gaji apa bukan Pak? Bukan. Kalau gaji, bedanya gaji itu Pak, ada kesepakatan antara pihak yang menggaji dan yang digaji. Kemudian pihak yang digaji itu Pak sanggup melakukannya dan bisa. Tapi kalau ada orang kehilangan dompet Pak, barang siapa yang menemukan dompet saya, maka dia akan saya kasih Pak. Ketika ada orang mencari Pak, pasti mampu apa? Bisa jadi mampu, bisa jadi enggak. Bisa jadi mampu, bisa jadi enggak. Bisa ketemu, bisa enggak masalahnya. Tapi kalau gaji Pak, enggak boleh seperti itu. Ada orang Pak, dia mau digaji untuk kerja di sawah, dan dia tidak punya keahlian di bidang sawah Pak.
Ada orang, aku butuh pegawai untuk kerja di sawah yang bisa ngelola sawah. Orang ini nggak bisa sawah, Pak. Kemudian datang kepada punya servis, aku yang kerjakan. Boleh nggak yang seperti itu, Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kalau ada orang kerja, Pak, untuk sebuah pekerjaan yang nggak mampu, Pak, yang dimakan tuh haram, nggak boleh, nggak halal, Pak. Kalau ada guru, Pak, ngajar, padahal dia tidak mampu ngajar, Pak, kok digaji karena ngajarnya, Pak, yang dimakan haram. Ada orang jadi anggota dewan, dia nggak mampu, Pak, jadi anggota dewan, tidak bisa melaksanakan tugas sebagai legislator, legislasi, tidak mampu dia. Tapi jadi anggota dewan gara-gara apa? Dipilih sama orang-orang. Itulah dia nggak nyogok, Pak. Itu selama dia jadi anggota dewan itu, Pak. Selama dia nggak ada kemampuan itu, Pak, ya haram yang dimakan, tidak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, yang mau jadi muadzin di sini, dia tak kasih uang. Kok ada yang adzan, Pak? Itu gaji apa bukan sebenarnya? Itu jualah, Pak, namanya. Tapi memang mirip dengan apa? Dengan gaji. Tapi kalau sekarang, Pak, terang-terangan namanya gaji. Kalau seperti itu, Pak, kalau kondisinya darurat karena tidak ada tukang adzan, seandainya nggak digaji, Pak, maka itu sifatnya apa? Darurat. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya yang seperti itu berdasarkan zahir hadis itu tidak boleh. Tapi kalau di kampung, Pak, alhamdulillah, Pak, tukang adzan itu nggak dibayar kayaknya. Nggak ada, alhamdulillah, Pak. Selamat itu, Pak. Tapi kalau di kota-kota besar, Pak, rata-rata gede gaji tukang adzan, Pak. UMR itu, Pak. Iya, soalnya kalau nggak ada muadzinnya, Pak, ya telat-telat sholatnya. Soalnya telat-telat. Sibuk semua orangnya soalnya. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi 'anil isti'jal idza uqimatis shalah. Bab larangan tergesa-gesa jika iqamah sudah dikumandangkan. Ini sampai sekarang, Pak, masih banyak, Pak. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, orang itu kadang-kadang lari, Pak, atau jalan cepat dia. Itu secara syariat hukumnya tidak boleh. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita mendengar iqamah sudah dikumandangkan, Pak, kita agak jauh dari masjid, ya jalan biasa aja. Jalan biasa aja, tidak masalah. Seandainya kita ketinggalan sholat pun, Pak, kita sholat sendirian di masjid, tetap aja pahalanya pahala jamaah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, fala ta'tuha tas'auna, janganlah kalian mendatangi sholat itu sedangkan kalian dalam keadaan jalan cepat. Waktuha tamshuna alaikumus sakinatu, datangilah sholat itu sedangkan kalian dalam keadaan berjalan biasa. Alaikumus sakinata, dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati ya salat aja bersama imam. Wa ma fatakum, nanti yang ketinggalan fa'atimmu, ya sempurnakan. Jadi Nabi, Pak, dalam hadis ini melarang orang yang mendatangi salat sementara dia mendengar iqamah sudah dikumandangkan, tidak boleh tergesa-gesa. Biar apa, Pak? Khusyuk. Kalau orang, Pak, jalan cepat, apalagi jalannya sampai dari jauh, Pak. Sekarang kan ada tawaf, ada apa? Ada pengeras suara. Orangnya di rumah masihnya agak jauh, ya kedengaran. Kadang jalan cepat dia sampai di masjid ngos-ngosan, Pak. Baca Al-Fatihah sambil terengah-engah nafasnya. Akhirnya apa? Kekhusyuannya hilang. Karena ruh salat itu adalah khusyuk.
Hadis yang kedua, an Abi Qatadah qala, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasami'a jalabatan. Ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jalabah. Suara gaduh, Pak. Karena orang terburu-buru. Faqala, setelah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sya'nukum? Kenapa kalian?" Qalu, mereka mengatakan, "Ista'jalna ila shalah." Ya Rasulullah, kami terburu-buru menuju salat. Qala, maka Nabi mengatakan, "Fala taf'alu, jangan begitu. Idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah." Kalau kalian mendatangi salat, hendaknya kalian tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati bersama imam, salatlah bersama imam. Wa ma sabaqakum, dan yang masbuk, fa'atimu, sempurnakanlah. Subhanallah, Pak. Jamaah itu fadilnya besar sekali. Seandainya ada orang, Pak, sampai ke masjid dia niat jamaah, kok sudah selesai, Pak, salatnya sendiri, maka itu pahalanya sama dengan pahala jamaah bagi dia. Karena orang itu, Pak, akan dihitung berdasarkan apa? Niatnya. Berdasarkan niatnya. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi 'anil qiyam lis-shalah hatta yarawul imam. Bab larangan untuk berdiri untuk salat sampai melihat imam. Maksudnya begini, Pak. Sekarang kan ada itu, Pak, ada apa namanya? Temer itu, Pak. Pokoknya temer sudah tet iqamah, imamnya belum datang. Itu, Pak, jangan berdiri sampai imamnya datang. Kalau sudah imam kelihatan, Pak, datang, atur shop. Tapi kalau belum ada, Pak, jangan berdiri dulu itu, Pak. Dan ini kebiasaan yang sering dilakukan di beberapa masjid. Pokoknya tet iqamah diumandang, imamnya enggak berdiri, Pak, lama sekali. Imamnya baru datang. Yang benar bagaimana? Duduk dulu. Setelah imam kelihatan baru apa? Berdiri. Ya, sekarang itu, Pak, yang jadi pemimpin, Pak, bukan imam. Untuk masalah iqamah itu, Pak. Yaitu temer itu. Itu juga masalah sebenarnya. Hal ini berdasarkan riwayat an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah, jika salat iqamah telah dikumandangkan, fala taqumu, maka janganlah kalian berdiri, hatta tarawni, hingga kalian melihat aku. Muttafaqun alaih. Dan Nabi itu, Pak, melarang para sahabat kalau iqamah sudah dikumandangkan, kok Nabi belum keluar, Pak, mereka tidak boleh berdiri hingga mereka melihat Nabi. Dalam riwayat Muslim, Pak, itu tertulis hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kalian telah melihat aku telah keluar. Dahulu, Pak, Bilal itu, Pak, itu akan iqamah kalau sudah melihat Nabi, Pak. Tapi kadang-kadang, Pak, Nabi kelihatan, tiba-tiba beliau ada kebutuhan, masuk lagi, Pak. Kan nggak tahu, Pak, kebutuhan orang. Jadi Bilal dulu itu, Pak, para ulama mengatakan Bilal itu kalau mau iqamah melihat Nabi. Kalau sudah beliau keluar baru iqamah. Kalau sekarang enggak, Pak. Ngelihat pokoknya temer sudah tet langsung iqamah. Ini termasuk musibah sebenarnya. Jadi kalau sudah langsung ada yang ganti, Pak, yes, enggak masalah, Pak. Saya pernah di sebuah masjid, Pak, sampai lama gitu, Pak. Iqamah sudah lama, Pak, baru enggak datang imamnya.
Makmumnya toleh. Saya mau maju bukan orang situ. Ya Pak, kalau kita maju bukan orang situ Pak, itu banyak jadi masalah. Karena itu Nabi melarang seseorang untuk ngimami orang di wilayahnya orang lain tanpa seizin mereka. Saya pernah Pak suatu ketika berhenti di sebuah masjid. Iqomah dikumandangkan Pak, imamnya nggak datang, nggak ada ngimami. Makmum yang ada saat itu Pak, semua nyuruh saya untuk ngimami. Saya bilang, nanti Pak setelah sholat zikirnya sendiri-sendiri Pak nggih. Oh nggih Mas, enggak apa-apa Mas. Ngimami saya Pak. Setelah ngimami selesai, jamaah zikir sendiri-sendiri. Subhanallah Pak. Setelah itu saya kalau ke masjid situ Pak, itu imam sudah genap semua Pak. Sudah genap semuanya. Jadi seolah-olah apa Pak ya? Kok diimami orang Wahabi ini Pak. Subhanallah. Itu karena memang masalah Pak, memang masalah memang. Karena itu Pak, Nabi itu melarang kita untuk mengimami sebuah masjid yang itu bukan wilayah kita, kecuali dengan izin mereka. Kemudian bab berikutnya, babu zajri an salatin nafilah idza uqimatis shalah. Bab larangan untuk salat sunnah kalau iqamah sudah dikumandangkan. Kalau iqamah sudah dikumandangkan Pak, maka salat sunnah dihentikan, dibatalkan. Hal ini berdasarkan riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala salata ilal maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Malik bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yusalli wa qad uqimatis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang sedang salat. Wa qad uqimatis shalah. Saat itu iqamah sudah dikumandangkan, salat subuh Pak. Fakallamahu bisyai', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomongi orang itu dengan sesuatu. Kami enggak tahu ngomong apa Nabi. Falamma insarafna ahadna naqul, ketika selesai salat subuh, selesai, maka orang yang diomongi sama Nabi itu kami kelilingi, kami datangi. Madza qala laka Rasulullah? Tadi Nabi omong apa ke kamu? Karena enggak dengar Pak mereka. Penasaran Pak. Ini semangatnya sahabat ingin tahu Pak. Kepo. Karena ini pasti masalah hukum. Ini pasti masalah hukum. Qala li, maka orang itu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yushiku ayyusalliya ahadukum subha arba'an. Hampir saja salah seorang di antara kalian salat subuh 4 rakaat. Karena salatnya nanti dia setelah salat sunnah salat apa? Subuh. Padahal dia iqamah sudah dikumandangkan. Ini menunjukkan Pak, bahwasanya kalau iqamah sudah dikumandangkan, salatnya harus dihentikan. Karena Nabi itu Pak, ketika ngomongi orang itu Pak, apakah beliau sudah mulai salat? Belum. Beliau mendengar iqamah sudah dikumandangkan, beliau melihat orang ini sedang apa? Sedang salat. An Abdullah bin Sirjis qala dakhala rajulun al-masjida. Ada seseorang yang masuk ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang salat subuh. Fa shalla rak'ataini fi janibil masjid. Maka orang itu salat 2 rakaat di samping masjid. Jadi Nabi sedang salat subuh Pak, orang ini apa? Salat sunnah, tapi di mana? Di luar masjid. Tsumma dakhala ma'a Rasulillah. Kemudian orang ini masuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama Rasulullah, ketika Nabi salam, qala, Nabi berkata, ya fulan, bi ayyi salataini i'tadatta. Salat mana yang kamu anggap, katanya.
abi salatika wahdaka am bi salatika ma'ana. Salat subuh kamu yang mana? Yang saat salat sendirian tadi atau salat kami bersama kami? Kenapa Nabi salat seperti itu, Pak? Ini Nabi sudah salat tapi dia ngejar salat sunnah. Mungkin karena besarnya pahala salat sunnah qabliyah subuh. Yang kamu anggap salat subuh yang mana? Ketika kamu salat sendirian tadi atau salat subuh yang bersamaku, kata Nabi. Ini menunjukkan, Pak, bahwasanya kalau iqamah sudah dikumandangkan, salat harus dihentikan, langsung salat bersama imam. Bukan eman katanya, Pak. Loh. Justru, Pak, ketika kita menghentikan salat kita, Pak, untuk melakukan salat wajib, kita sedang melakukan apa, Pak? Perintah. Itu perintah Nabi masalahnya. Ketika kita melakukan perintah Nabi, ada pahalanya enggak, Pak? Ada. Salatnya, niat kita untuk salat sunnah, apakah hilang, Pak, tanpa pahala? Enggak, Pak. Justru pahala kita double, Pak. Kita mendapatkan pahala sunnah yang kita tinggalkan karena kita sudah melakukan. Kita hentikan karena di situ ada perintah Nabi. Ada larangan, Pak. Meninggalkan larangan itu hukumnya apa? Wajib. Apa itu enggak? Ketika kita meninggalkan larangan karena Allah, apa itu juga ada pahalanya, Pak? Oh, gede, Pak. Pahala meninggalkan larangan itu besar. Kemudian, Pak, besarnya kita sholat bersama imam, meskipun sebentar, Pak, itu tidak akan bisa dikalahkan dengan pahala apa? Sholat sunnah seandainya kita menyelesaikannya. Ada orang, Pak, maksa dia, Pak. Cik nutut, Cik. Kalau saya menyelesaikan nutut. Imam tidak akan sampai apa? Tidak akan sampai selesai Al-Fatihah maunya, Pak. Tidak usah, Pak. Langsung aja hentikan. Sholat bersama imam. Karena orang yang pertama tadi yang ditegur sama Nabi itu, Pak, Nabi kan belum takbir itu, Pak. Sudah takbir apa belum Nabi itu, Pak? Belum. Karena Nabi ngomongi. Setelah dia sholat bersama Nabi, para sahabat tanya, tadi Nabi ngomong apa ke kamu, katanya? Nabi ngomong apa ke kamu? Kemudian hadis yang terakhir, Pak, dari bab ini sudah masuk waktu Isya. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala uqimat sholatus subhi. Iqamah salat subuh telah dikumandangkan. Faqumtu li usalli raka'ataini. Kata Ibnu Abbas, maka aku berdiri untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Fa akhadha bi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi langsung mengambil tanganku wa qala atusalli subha arba'an. Apakah engkau akan salat subuh 4 rakaat, katanya. Nabi sudah takbir apa belum hari itu, Pak? Ya belum. Cuma Nabi mendengar iqamah sudah dikumandangkan, Ibnu Abbas mau melakukan salat sunnah qabliyah subuh. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh menghentikan, kemudian suruh ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mendapati takbir imam itu, Pak, itu punya fadilah tersendiri. Punya fadilah tersendiri. Enggak usah khawatir, Pak. Besarnya fadilah kita mendapati takbir imam itu insyaallah, Pak, lebih besar daripada kita menyelesaikan salat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Karena kalau kita teruskan, Pak, melanggar larangan enggak? Melanggar. Justru itu malah menyalahi sunnah. Insyaallah cukup sekian kajian kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab dimakruhkannya salat saat hidangan sudah tersedia, Pak. Dan kita ingin makan, meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Makan dulu, Pak. Makan dulu. Para sahabat dahulu, Pak, kenapa mereka berani, Pak? Karena mungkin mereka sangat semangat, Pak, ya, ingin mendapatkan pahala salat sunnah sebelum subuh karena besarnya pahalanya. Karena Nabi itu, Pak, kalau salat subuh panjang salatnya, Pak. Nabi kalau salat subuh panjang salatnya. Kadang Nabi itu, Pak, baca surat Shofat. Kadang baca surat Yusuf, Pak. Kan panjang itu, Pak. Jadi meskipun umpama kan Kopias sudah nengah-nengah ya, sudah dapat 1 rakaat. Sudah, Pak, hentikan. Ada harus dihentikan. Hentikan aja, Pak. Ya. Karena para sahabat dahulu itu, Pak, yang ditegur sama Nabi, kapan, Pak?
Kan ketika iqamah sudah dikumandangkan. Yang iqamah menunggu orang sholat. Apanya? Enggak apa-apa, boleh. Kan itu kan haknya imam sebenarnya. Jangan sholat dulu, jangan iqamah dulu, masih banyak yang sholat. Iya, biasanya seperti itu, Pak. Kalau sekarang nggak bisa itu, Pak. Ada tet. Ada tet sekarang, Pak. Kalau dulu enggak, Pak. Imam itu punya kuasa kalau dulu. Sekarang Pak Imam itu nggak punya kuasa sekarang, Pak. Dia kuasa itu. Iya dulu saya pernah jadi imam soalnya, Pak. Saya pernah jadi imam di Surabaya dulu. Jadi kalau muadzin mau iqamah, Pak, tunggu dulu, masih banyak. Berjamaah baru datang. Biarkan mereka sholat. Biar enggak anu. Kadang-kadang, Pak, karena kadang-kadang kalau enggak digitukan, Pak, jamaah itu kadang-kadang muring-muring dia. Sebenarnya, Pak, seandainya mereka tahu sunnahnya, berhenti gitu saja sudah, Pak, langsung sholat enggak masalah. Karena yang masalah, Pak, jamaah-jamaah awam yang jarang ngaji, Pak. Sholat kita teko sholat si koma. Iya, Pak. Iya, kita menghindari yang seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, Pak, karena temer itu. Sebenarnya sholat itu fleksibel, Pak. Sholat itu fleksibel. Para sahabat itu, Pak, pernah Nabi, Pak, iqamah sudah dikumandangkan, tiba-tiba Nabi itu ada tamu, Pak, nemui orang Nabi. Sampai sahabat itu, Pak, dalam masjid tidur ngorok mereka. Saking lamanya nunggu Nabi. Karena iman itu fleksibel seharusnya. Jadi imam dulu tuh punya kuasa, Pak. Jadi kalau sudah imam mengatakan iqamah, ya iqamah. Kalau sekarang nggak bisa, kekuasaan imam diamputasi sekarang. Terpotong dengan temer, Pak. Imamnya itu jarang sholat qobliyah. Apanya? Kalau Nabi sholatnya di rumah. Iya, lebih afdal memang. Nabi itu kan sholatnya rumah sampai masjid, Pak. Nabi itu kalau sudah masuk waktu sholat sunnah, Pak, di rumah sholatnya, setelah sholat sunnah beliau keluar. Kalau Nabi itu, Pak, kalau sholat sunnah di mana? Di rumah. Ya. Kalau di sini, Pak, sekarang rumah kita jauh, Pak, kadang-kadang. Kalau sholat sunnah di rumah, Pak, ketinggalan jamaah. Karena rumah Nabi itu, Pak, mepet dengan masjid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.